Pemirsa, seekor sapi bantuan Kementerian Pertanian mengamuk saat hendak diserahkan ke warga Desa Baribis, Majengkah, Jawa Barat. Tidak sedikit tamu undangan serta anggota DPR RI yang nyaris diseruduk sapi asal Subang ini. Sapi bantuan Kementan ini tiba-tiba mengamuk saat diturunkan dari truk. Sejumlah tamu undangan menyelamatkan diri, termasuk sejumlah anggota DPR RI. Akibatnya, salah satu anggota rombongan terjatuh dan sepatunya robek. Program nasional Sapi untuk Peternak Sapi sebagai bentuk meningkatkan ekonomi nasional. Program bantuan sapi untuk kelompok ternak sapi di Majalengka merupakan yang pertama kali dengan jumlah 12 ekor. Pemirsa, 7 sekolah di DKI Jakarta ditutup sementara karena kasus COVID-19. Pemda akan memverifikasi sekolah sebelum kembali beroperasi. Penutupan sekolah merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Dari 7 sekolah, 1 ditutup karena melanggar protokol kesehatan, yaitu SD 05 Jagakarsa. 6 sekolah lainnya karena temuan kasus positif COVID-19 yang dialami guru dan murid. Kasus positif ditemukan di SD Klender 03, SMK 66 Jakarta, SDN Pondok Rangon 02, SMP PGRI 20, SMA 25, dan SMA 20. Sekolah yang ditutup pun disemprot disinfektan untuk mengantisipasi penyebaran virus. Sekolah akan kembali beroperasi setelah adanya verifikasi dari Dinas Pendidikan mengenai pelanggaran dan kasus positif COVID-19. Pemprov DKI mengimbau agar seluruh sekolah di DKI Jakarta dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam penerapan pembelajaran tatap muka agar tidak menimbulkan klaster baru. Saat ini di Kesehatan sedang melakukan active finding case, yaitu melakukan tes PCR secara sampling di sekolah yang menggunakan polio terbatas ya. Untuk menggunakan hasilnya, prinsipnya sekolah kita minta untuk konsisten melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ya, patuh, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, dari hasil evaluasi PTM terbatas, Wakil Gubernur DKI Jakarta pertanggal 27 September mendapati 7 sekolah ditutup sementara karena terkonfirmasi adanya penyebaran COVID-19 dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Kami akan bergabung dengan rekan Revika Sibarani di SMA 25 Jakarta dan Camar Haenda di SD 05 Jagakarsa. Kita ke Revika terlebih dahulu. Revika, apa kondisi SMA 25 yang saat ini ditutup? Iya, data dan pemirsa benar bahwa 7 sekolah di wilayah DKI Jakarta ini pada beberapa waktu lalu diumumkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta ditutup sementara waktu masa pembelajaran tatap muka terbatasnya lantaran 6 sekolah diantaranya ini didapati adanya kasus COVID-19 dan 1 sekolah diantaranya ini melanggar protokol kesehatan. Salah satu sekolah yang ditutup adalah tempat saya melaporkan saat ini yakni di SMA Negeri 25 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang mana setelah ditemukan satu kasus COVID-19 tepatnya pada seorang guru pada awal September lalu, ini dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta langsung mengambil kebijakan untuk menutup sekolah ini selama 3 hari dan langsung dilakukan penyemprotan cairan disinfektan pada seluruh gedung sekolah. Namun setelah 3 hari ditutup, ini akhirnya setelah minggu kedua begitu pada bulan September sudah boleh diperbolehkan untuk beroperasi atau menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas kembali yang sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentunya, sehingga dari minggu kedua bulan September hingga saat ini SMA Negeri 25 Jakarta sudah kembali beroperasi, sudah menjalankan PTM yang terbatas tentunya maksimal 50% siswa yang datang, di mana untuk alurnya adalah untuk hari Senin diperuntukkan untuk kelas 12, hari Rabu diperuntukkan untuk kelas 11, dan hari Jumat pada esok hari ini diperuntukkan untuk kelas 10
Sehingga untuk hari ini sendiri, Deta, memang tidak ada jadwal PTM untuk siswa. Namun tadi kami melihat ada segelintir guru yang tengah memeriksa hasil ujian tengah semester dari para siswa yang setelah ujian tengah semester selesai, ini besok anak-anak kelas 10 akan kembali belajar seperti biasanya. Tentunya protokol kesehatan semakin diperketat oleh pihak sekolah SMA N 25 setelah adanya satu kasus COVID-19 pada seorang guru, seperti mulai alur masuk dari anak-anak murid hingga alur keluar gedung sekolah ini sudah diatur oleh pihak sekolah, kemudian juga penggunaan masker, pencucian tangan di wastafel yang sudah disediakan di setiap lorong sekolah, kemudian juga penggunaan hand sanitizer dan juga tentunya menjaga jarak. Dan untuk mengetahui situasi terkini di SDN 05 Jagakarsa, saat ini sudah bergabung dengan rekan saya Camar Hainda. Silakan Camar dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rafika atas laporan Anda. Berbeda dengan di tempat Anda melaporkan di SMA 25, saat ini di SDN 05 Jagakarsa ini masih belum diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka pasca 4 pekan ditutup oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dikarenakan melanggar protokol kesehatan berupa penggunaan masker yang tidak tepat. Adapun berdasarkan pemantauan kami dari pagi hingga dengan siang hari ini masih terpantau sepi, di mana gerbang sekolah ini masih ditutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Dan informasi terakhir yang berhasil kami dapat dari pihak sekolah SDN 05 Jagakarsa di Jakarta Selatan bahwasanya seluruh tenaga pendidik dari SDN 05 Jagakarsa sudah mengikuti asesmen ulang yang nantinya telah diserahkan kepada suku dinas DKI Jakarta untuk mendapatkan surat verifikasi agar dapat melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Meskipun hingga dengan saat ini belum dipastikan kapan dan waktu dan tanggal tepatnya bahwasanya diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Adapun kami tadi juga sempat berbincang dengan beberapa orang tua siswa yang mengharapkan bahwasanya agar anaknya dapat kembali untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Berikut kutipan wawancara kami bersama dengan salah satu orang tua siswa SDN 05 Jagakarsa. Kapan dibukanya? Belum ya? Belum. Info terakhir dari sekolah apa? Kita nungguin konfirmasi dulu dari dinasnya. Harapannya sih cepat dibuka lagi lah ya, soalnya kasihan anak-anak juga kan ya, mereka udah bosan sekolah di sini. Ya, Deta dan juga pemirsa, memang hingga dengan saat ini terdapat 1.509 sekolah yang telah diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta dan diharapkan seluruh sekolah dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik agar tidak menimbulkan klaster baru. Dan untuk penutupan ini sudah sesuai dengan regulasi dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 883 tahun 2021 apabila terdapat sekolah yang melanggar aturan terkait dengan protokol kesehatan maka akan dilakukan verifikasi ulang hingga nantinya akan dilakukan asesmen ulang dan diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Demikian Bernadetta, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar dan sebelumnya Revika atas laporan Anda. Dan pemirsa, setelah melihat bagaimana kondisi di lapangan, langsung saja kita berbincang dengan Kasubag Humas Dinas Pendidikan, Bapak Taga Rajagah. Selamat siang Pak Taga. Baik, kita akan membahas bagaimana hasil evaluasi terkait dengan 7 sekolah yang ditutup. Karena dari 7 sekolah itu ada 1 sekolah yang melanggar protokol kesehatan, sementara 6 sekolah lainnya ditutup sementara karena ditemukan kasus aktif COVID-19. Karena sesuai peraturan dari pemerintah, jika ada 1 saja kasus COVID-19 aktif, maka sekolah harus ditutup sementara. Dan kita akan kembali menyapa Bapak Taga Rajagah. Selamat siang Pak Taga. Baik, pemirsa, kami mohon maaf karena adanya kendala sinyal. Kita akan ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Akibat kekurangan siswa, sedikitnya 18 sekolah dasar negeri di Tuban, Jawa Timur ditutup. Solusinya, 18 sekolah dasar tersebut akhirnya digabungkan dengan sekolah dasar terdekat. Sarang laba-laba ditemukan di setiap sudut ruangan kelas dan bangku siswa. Ruangan kelas dan ruang guru pun bagai bangunan tak bertuan. Sesekali tukang kebun datang ke sekolah untuk membersihkan halaman yang sudah dipenuhi daun kering berserakan. Ya, nasib SD Negeri Kembang Bilo 2 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memang tak seberuntung sekolah lainnya. Jika di masa PTM sekolah diserbu muridnya yang rindu bersekolah, tidak demikian di sini.
Setiap tahun jumlah siswa di sekolah ini selalu berkurang. Jumlah siswa di SD ini hanya 8 orang. 6 siswa di kelas 4 dan 2 siswa di kelas 6. Kelas 1, 2, 3, dan 5 tidak ada siswa sama sekali. Tak hanya murid, guru pun minim. Hanya ada 2 guru di sini. Ironis memang, sekolah dasar yang berada di pinggir kecamatan kota ini kekurangan siswa. Dari tahun ke tahun sejak 2010 jumlah siswa menurun. Sampai dengan terakhir tahun 2021 ini tinggal memiliki 8 orang siswa-siswi. Terus kemudian ininya gimana solusinya? Oleh dinas kemudian diusulkan merger sekitar tahun 2019-2020 dan tahun ini baru terrealisasi. Kemudian murid yang sejumlah 8 orang itu langsung dimutasikan ke SDN Kembang Bilo 1. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya siswa adalah angka kelahiran di Desa Kembang Bilo yang rendah. Sebenarnya saya harus luruskan, tidak ditutup, ya itu digabungkan dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Ya memang ada yang alasannya karena muridnya kurang dari 60, yang sesuai dengan aturan penggunaan dana BOS itu diminta untuk sekolah-sekolah yang muridnya kurang dari 60 selama 3 tahun berturut-turut untuk segera diadakan merger, digabung. Saat ini sedikitnya 36 sekolah dasar di Tuban digabung menjadi 1 dan jumlah sekolah di Tuban berkurang 18 sekolah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang TKI asal Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia di Abu Dhabi namun terhalang kepulangannya. Simak informasinya usai jeda bersama kami.